Xiaomei baru saja keluar dari toilet. Saya melihat lengan terentang dari toilet. Ia berjalan memasuki dengan penuh keraguan. Tanpa diduga, jari-jari lengan itu tiba-tiba bergerak. Xiaomei sangat takut sehingga dia pingsan dalam sekejap. Untungnya, suaminya Xiao Shuai menangkapnya tepat waktu. Untuk menghindari situasi yang lebih buruk, Xiao Shuai melihat adegan ini. Kupikir seseorang terjebak di saluran pembuangan yang menghubungkan ke toilet. Cepat panggil polisi. Operator polisi menganggap panggilan Xiao Shuai ke polisi terlalu tidak masuk akal. Menduga dia mabuk, tapi mendengarkan suara cemas Xiao Shuai di telepon. Operator tidak berani lalai. Tim penyelamat dikirim dengan cepat. Tak lama kemudian bel pintu berbunyi. Xiao Shuai membuka pintu dan melihat bahwa itu adalah keamanan properti. Ternyata operator polisi sangat bingung dengan isi alarm Xiao Shuai. Jadi pertama-tama beritahu keamanan untuk memeriksa. Satpam berjalan ke pintu kamar mandi. Hal pertama yang menarik perhatian saya adalah Xiaomei yang terbaring di tanah. Saya pikir Xiao Shuai yang melecehkan istrinya setelah mabuk dan melukainya. Xiao Shuai buru-buru mendesak satpam untuk melihat ke toilet. Barulah satpam menemukan lengan mencuat dari toilet. Lihat pemandangan aneh ini. Keamanan segera menyimpulkan bahwa Xiao Shuai membunuh dan mencabik-cabik tubuh, ambil mangkuk kulit yang mengarah ke toilet dan paksa ke Xiao Shuai. Tidak mengizinkannya bergerak. Saat itu, Winlin bunyi lagi. Xiao Shuai memberitahu keamanan bahwa itu adalah tim penyelamat yang dia panggil polisi. Dan tekankan bahwa jari baru saja bergerak. Orang di toilet mungkin masih hidup. Lalu ia berbalik membuka pintu. Tapi saat Xiao Shuai kembali ke kamar mandi dengan 3 anggota tim penyelamat. Tapi saya terkejut melihat satpam itu kehilangan nafasnya. Pemimpin tim penyelamat melihat lengan yang dimutilasi di kamar mandi, bersama dengan Xiaomei yang tidak sadarkan diri dan penjaga keamanan yang tewas, terlihat menjadi tempat pembunuhan. Xiao Shuai adalah pembunuhnya. Segera perintahkan mengamankan Xiao Shuai. Kemudian dia meminta anggota tim Xiaoming untuk mengambil gambar untuk pengumpulan bukti, dan minta Xiaoming untuk memakai sarung tangan dan menarik tangan keluar dari toilet. Baru saja Xiaoming mengulurkan tangannya. Tangan di toilet tersentak keluar. Pegang erat-erat Xiaoming, berusaha menyeret. Xiaopang dan Kapten bergegas maju untuk memeluk Xiaoming ketika mereka melihat ini. 3 orang bekerja sama. Pada akhirnya bisa terlepas, tapi kemudian tangan itu terulur seperti kilat. Pegang leher Chubi dan putar dengan keras. Chubi meninggal di tempat. Saksikan pemandangan aneh dan menakutkan ini. Kapten menyadari bahwa ini di luar jangkauan manusia biasa. Pasti Xiao Shuai memprovokasi sesuatu yang najis. Namun saat ini, pintu kamar mandi tidak bisa dibuka. Saya mencoba menggunakan ponsel saya untuk meminta bantuan, tetapi tidak menemukan sinyal. Dalam kepanikan, Kapten melemparkan ponsel Xiao Shuai ke tangan aneh itu. Tangan aneh itu meraih telepon dan menunjuk ke Kapten. Untungnya, Kapten melarikan diri tepat waktu. Dalam sekejap langsung tertancap ke pintu. Saat itu, Kapten menyadari bahwa kuku penjaga keamanan telah menjadi tajam dan panjang. Saat keduanya menatap, jari tiba-tiba bergerak, membuat mereka takut sampai mati. Pada saat yang sama, Xiaoming yang terluka tiba-tiba menghitam di sekitar lukanya, lalu memuntahkan seteguk air hitam. Jatuh koma lagi. Kapten melihat bahwa situasinya tidak baik, tergesa-gesa bertanya pada Xiao Shuai, apakah ada senjata di dalam ruangan? Xiao Shuai membuka kabinet. Hanya ada 1 botol pembersih toilet di dalamnya. Kapten punya ide, akan menggunakan pembersih toilet untuk jatuh ke lengan penjaga keamanan yang bermutasi. Benar saja, lengan satpam mengeluarkan semburan asap putih di bawah pengawasan pembersih toilet. Lihat efeknya. Kapten segera meminta Xiao Shuai untuk menuangkan pembersih toilet ke dalam penyemprot. Tapi saat itu, Xiaoming yang tidak sadar tiba-tiba terbangun, gigit paha Kapten. Xiao Shuai buru-buru meneteskan roh pembersih toilet di tangan Xiaoming. Xiaoming Cai melepaskan mulutnya. Kapten berpengalaman memberitahu Xiao Shuai, dia tidak hanya menambahkan pembersih toilet ke penyemprot, juga dicampur dengan air penata rambut. Ketika kedua bahan kimia tersebut bercampur, gas akan terbakar hebat. Selama korek api menyala, itu bisa menghasilkan asap. Kemudian Anda dapat menggunakan suhu tinggi untuk meledakkan ponsel. Mendobrak pintu. Jadi Xiao Shuai buru-buru mencari korek api di saku pria gemuk itu. Saat itu, tangan aneh di toilet tiba-tiba mengulurkan tangan lagi dan meraih kepala tampan itu. Momen kritis. Xiaomei dengan cepat menyalakan penyemprot. Api langsung melalap tangan aneh itu. Sayap tangan aneh dengan cepat ditarik ke toilet. Xiao Shuai juga mendapatkannya karena ini. Kemudian Xiao Shuai mengarahkan pistol api ke ponsel yang dicolokkan ke panel pintu. Baterai ponsel meledak karena panas. Gerbang itu meledak dengan lubang besar. Xiao Shuai melihat melalui lubang besar. Ternyata itu adalah monster yang melilit kenop pintu di luar pintu. Tidak heran mereka tidak bisa membukanya. Xiao Shuai memuntahkan api lagi di sepanjang pintu. Turunkan tangan dan kaki yang aneh. Namun saat keduanya membuka pintu, tetapi dia terkejut menemukan bahwa koridor itu padat dengan monster yang tak terhitung jumlahnya terbang di udara. Sangat takut sehingga mereka dengan cepat bersembunyi kembali di kamar mandi. Setelah beberapa diskusi, keduanya memutuskan untuk bergegas keluar dengan Kapten. Tapi Kapten mengatakan dia terlalu terluka untuk bertahan hidup. Dia menyerahkan telepon ke Xiao Shuai. Saya harap dia akan memanggil polisi segera setelah dia bergegas keluar. Dalam keputusasaan, Xiao Shuai dan Xiaomei hanya bisa menggunakan penyemprot untuk terus-menerus membakar monster yang menempel di koridor. Namun karena fakta bahwa udara diisi dengan gas sisa pembakaran karbon dioksida, sayangnya Xiaomei jatuh ke tanah karena keracunan. Melihat istrinya akan melahirkan, Xiao Shuai cemas. Dengan putus asa menjemput Xiaomei dan bergegas keluar rumah. Saat Xiao Shuai bangun, tersadar di rumah sakit. Seorang perawat memberitahu Xiao Shuai, Xiaomei baru saja melahirkan seorang putra. Saat Xiao Shuai bersemangat, tiba-tiba aku mendengar suara gemuruh di belakangku. Dan dia membuang muka. Saya melihat tangan hitam besar tergeletak di pintu kaca ruang bersalin.
Rupanya, Xiao Shui belum bisa menyingkirkan penjahat aneh ini.